Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham BBNI kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan dagangan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BBNI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, setelah membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BBNI. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh negara sebesar 60%, masyarakat sebesar 39,9%, dan treasury sebesar 0,1%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya masih mengalami penurunan ya di tahun 2021 ini dibanding dengan tahun 2020. Dan penurunannya sekitar 10,7% dan kalau disetahunkan sekitar 11%. Dan dari segi net profitnya malahan berbeda jauh. Dari segi omset mengalami penurunan, tetapi dari segi net profit atau labanya mengalami kenaikan. Dan kenaikannya cukup signifikan ya teman-teman, yang dimana di tahun 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 79,1%, dan saya asumsikan setahunkan ya dibanding dengan kuartal ketiganya, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 211%. Terus dari segi asetnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 3,2%, dan kenaikan ini juga didukung dengan kenaikan hutangnya sekitar 2,4%, dan kenaikan dari segi modalnya sekitar 8,2%. Dan teman-teman, di sektor perbankan kita perlu memperhatikan 3 rasio, yaitu MPL, CAR, sama LDR-nya. Jadi untuk di BBNI ini, untuk MPL-nya mengalami kenaikan ya dibanding dengan tahun sebelumnya menjadi 3,81%, dan MPL net-nya juga mengalami kenaikan dari 0,53 menjadi 0,9%. Dan ini sebenarnya kalau MPL naik itu kurang bagus ya teman-teman, ya dimana berarti ada kredit macet ya teman-teman. Terus untuk dari segi CAR-nya mengalami kenaikan menjadi 19,9% dan ini bagus. Untuk dari segi LDR-nya menjadi 85,14%, mengalami kenaikan juga. Dan menurut saya sebenarnya di masa pandemi mengalami penurunan, tetapi kalau saya lihat dari ekonomi kita, memang untuk dari segi ekonomi udah mengalami kenaikan ya. Jadi untuk LDR yang mengalami kenaikan juga saya rasa juga masih sangat bagus. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sekitar 20,53%. Jadi mengalami kenaikan cukup signifikan ya dibanding dengan tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelum Covid, memang ini masih jauh ya teman-teman, masih selisih sekitar 6-8%. Terus untuk dari segi EPS sekarang di 556 dan membuat PER-nya itu di 12,09 kali. Jadi untuk dari segi PER memang udah di 12 kali ya teman. Tetapi kalau misalnya ini mengalami kenaikan lagi dari segi EPS, mungkin PER-nya juga akan mengalami penurunan. Terus untuk dari segi book value sekarang di 6619 dan membuat PBV-nya di 1,02 kali. Jadi untuk dari segi PBV sudah di atas 1. Dan kalau kita lihat dari segi DER-nya di 6,52 kali. Jadi untuk dari segi DER memang masih sangat sehat ya diperbankan jika DER-nya masih di sekitar 6-8 kali. Terus untuk dari segi ROE-nya sekarang di 8,4%, jadi masih di bawah 9% yang saya anut, tetapi jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Terus untuk dari segi ROA di 1,12%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 6725. Dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya untuk saham BBN ini sekitar 7.500. Jadi memiliki margin of safety 11%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama ada produk dan jasa, saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke juga karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya masih sangat sehat ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value-nya saya berikan no karena sudah di atas satu kali, atau harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan oke karena mereka masih memenuhi dari standar yang ditetapkan oleh BI. Untuk ROE saya berikan no karena di bawah 9%.
Untuk margin of safety saya berikan kasus oke karena positif. Untuk dividen saya berikan kasus oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BBNI ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9:11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BBNI ini? Tidak ya teman-teman, karena dari segi margin of safety-nya sudah tidak memenuhi dari kriteria saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.